Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Rusmilawati Windari selaku dosen pengampu mata kuliah hukum pidana, dan tak lupa teman-teman kelas hukum D yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok hukum pidana akan mereview materi dari pertemuan pertama hingga pertemuan pasca UTS mata kuliah hukum pidana. Langsung saja, tidak usah berlama-lama. Yang pertama akan disampaikan oleh teman saya. Pada yang bertugas saya persilakan. Materi 1. Materi pertemuan pertama meliputi sejarah berlakunya KUHP di Indonesia, sistematika hukum pidana, sistem hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum salah satu publik yang memiliki norma-norma dengan dibuatkan suatu reaksi dalam pelaksanaannya. Definisi hukum pidana adalah suatu aturan yang mengikat. Ranah hukum pidana. Ada beberapa kepentingan yang dilindungi hukum pidana, antara lain pembunuhan, penganiayaan, perbudakan, penghinaan, pencurian, perkosaan, bigami. KUHP terbentuk pada saat penjajahan kolonial Belanda dan mengalami beberapa perubahan yang sebenarnya bersumber pada Kode Penal Prancis saat kepemimpinan Napoleon Bonaparte. 4 fase pemberlakuan KUHP: fase proklamasi, fase RI Kesatuan, fase RIS, fase dekret presiden. Sistematika KUHP dibagi menjadi 3 buku. Ilmu pidana umum mempelajari materi-materi dasar. Ilmu pidana khusus mempelajari delik khusus. Materi kedua meliputi konsep hukum pidana atau pengertian hukum pidana. Dalam arti objektif disebut dengan ius penale, sejumlah aturan hukum yang mengandung perintah, larangan, atau keharusan yang memiliki akibat hukum. Secara subjektif disebut ius penendi, peraturan hukum yang menetapkan penyelidikan lanjutan. Fungsi hukum pidana umum mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Khusus melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi yang berupa pidana. Sumber hukum pidana. Sumber hukum pidana tertulis, hukum pidana adat, memori penjelasan. Jenis hukum pidana: pidana materi dan formil, pidana umum dan khusus, pidana terkodifikasi dan yang tidak terkodifikasi, pidana umum dan pidana lokal, pidana tertulis dan tidak tertulis, pidana nasional dan internasional. Buku 1, Ketentuan Umum. Buku 2, Kejahatan. Buku 3, Pelanggaran. Oke, saya lanjut untuk materi 3 dan 4. Asas legalitas. Asas legalitas adalah asas yang mendasari berlakunya suatu aturan pidana, yang dalam hal ini terkait dengan perbuatan yang diatur dalam tiap-tiap peraturan pidana. Asas legalitas atau asas kepastian hukum. Nulla puna sinlik, yang artinya tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali telah diatur sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan. Asas legalitas sesungguhnya berisi berlakunya lex temporis delicti. Asas legalitas ini diatur dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi, suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Makna dari asas legalitas. Makna analogi, yaitu memperluas berlakunya suatu peraturan dengan mengabstraksikannya menjadi aturan hukum yang menjadi dasar dari peraturan itu, dan kemudian menerapkan aturan yang bersifat umum ini kepada perbuatan konkret yang tidak diatur dalam undang-undang. Makna retroaktif, memberlakukan peraturan perundang-undangan terhadap perbuatan atau peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi sebelum peraturan tersebut dibuat dan disahkan. Makna perubahan UU. Apabila ada perubahan dalam teks dari undang-undang pidana sendiri disebut dengan ajaran formil.
Perubahan dalam perundang-undangan dalam keyakinan hukum dalam hukum pidana disebut material terbatas. Kapankah dikatakan perubahan yang meringankan? 1. Harus dimaknai seluas-luasnya. Yang kedua, tidak hanya mengenai bobot atau jenis pidananya saja. Yang ketiga, segala sesuatu peraturan itu yang mempunyai pengaruh terhadap penilaian suatu tindak pidana. Yang keempat, penentuan harus dilakukan in concreto bukan in abstracto. Oke, lanjut ke materi 4. Asas kulpabilitas atau kesalahan. Asas kulpabilitas adalah asas yang mendasari dapat dipertanggungjawabkannya seorang pelaku berdasarkan hukum pidana. Posisi asas kulpabilitas. Menurut Sauer, kesalahan merupakan salah satu trias hukum pidana selain tindak pidana dan sanksi pidana. Menurut Idema, kesalahan merupakan jantungnya hukum pidana. Dan menurut Sudarto, kesalahan merupakan problem pokok dari hukum pidana. Asas kulpabilitas tidak diatur dalam KUHP, namun secara normatif asas kulpabilitas dapat ditemukan dalam pasal 6 ayat 2 UU Kekuasaan Kehakiman nomor 48 tahun 2009 yang berbunyi, tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena ada pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Apa makna kesalahan? Kesalahan dalam arti luas, pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang mana di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya seseorang atas perbuatannya. Sedangkan dalam kesalahan dalam arti sempit adalah kealpaan. Makna kesalahan dalam perspektif psikologis dan normatif. Psikologis, kesalahan diartikan sebagai hubungan batin pelaku dengan perbuatannya. Sedangkan normatif menentukan kesalahan dari seseorang bukan sekadar berdasarkan sikap batinnya saja. KUHP Indonesia. KUHP Indonesia berpijak pada indeterminasi sesuai dengan aliran neoklasik. Sementara hukum pidana modern saat ini menganut pandangan determinis. Sekian, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi 5 dan 6. Wilayah suatu negara meliputi daratan negara, perairan laut teritorial, udara di atas wilayah negara tersebut. Ruang berlakunya peraturan pidana berdasarkan tempat. Asas teritorial, asas personal, asas perlindungan, asas universal. Asas teritorial, pasal 2 KUHP, aturan pidana dalam Undang-Undang Indonesia yang berlaku bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di wilayah Indonesia. Pasal 3 KUHP, peraturan pidana Indonesia yang diterapkan kepada setiap orang yang berada di luar negeri yang melakukan suatu tindak pidana dalam perahu Indonesia. Asas personalitas. Pasal 5 KUHP, peraturan hukum pidana Indonesia berlaku bagi setiap WNI yang melakukan tindak pidana baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Asas perlindungan. Peraturan hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum negara Indonesia baik yang dilakukan WNI atau WNA yang dilakukan di luar Indonesia. Asas universal. Peraturan hukum pidana Indonesia yang berlaku terhadap tindak pidana baik itu dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri, baik dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing maupun warga negara. Salah satu tindak pidana yang dimaksud yaitu termuat dalam pasal 4
sub 2 dan 4. Selanjutnya membahas tindak pidana. Suatu perbuatan yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang. Yang pertama terdapat aliran monoitis, yaitu aliran yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu sebagai sifat dari perbuatan. Awal-awal yang kedua aliran dualistis, yaitu aliran yang memisahkan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban. Pidana sebagai syarat-syarat yang mandiri namun dependensi untuk adanya pidana. Simol menjelaskan tindak pidana melalui unsur yang dapat dibagi menjadi unsur objektif dan subjektif. Sebagai salah satu kesatuan untuk dapat dipidana, yakni perbuatan manusia diancam dengan pidana melawan hukum dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Tindak pidana menurut penganut dualistis. Menurut Mujadno, perbuatan pidana harus ada unsur-unsur perbuatan manusia memenuhi rumusan undang-undang melawan hukum. Baik, saya lanjutkan untuk pertemuan ke-7 dengan subtema sifat melawan hukum. Sifat melawan hukum merupakan salah satu unsur tindak pidana yang paling fundamental yang berhubungan erat dengan perbuatan. Konsepnya masih debatable. Istilah melawan hukum tidak selalu dinyatakan tercantum secara eksplisit dalam setiap ketentuan perundang-undangan. Sederhananya, sifat melawan hukum bermakna 1. Melawan hukum, 2. Bertentangan dengan hukum pada umumnya, 3. Bertentangan dengan hukum objektif, 4. Bertentangan dengan hak pribadi seseorang, 5. Bertentangan dengan tanpa kewenangan dan tanpa hak sendiri. Fungsi sifat melawan hukum. Fungsi positif. Sumber hukum material dapat digunakan untuk menyatakan atau mempositifkan suatu perbuatan hingga tetap dipandang sebagai tindak pidana. Fungsi negatif. Sumber hukum material dapat digunakan sebagai alasan untuk meniadakan atau menghapuskan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Jadi dalam hal ini sifat melawan hukum material dalam fungsinya yang negatif dapat digunakan sebagai alasan pembenar. Alasan pembenar ini merupakan salah satu alasan penghapus pidana. Sekian dari saya lanjutkan. Baik, saya lanjutkan untuk pertemuan ke-8. Dalam pembahasan pertemuan ke-8 ini, yang pertama kita bahas subjek hukum pidana, kemampuan bertanggung jawab, pertanggungjawaban pidana, subjek dalam hukum pidana. Orang yang disebut juga naturlis person KUHP mengenal subjek hukum orang saja. Dalam KUHP nampak dari diksi barang siapa dan juga jenis-jenis pidana yang hanya bisa dikenakan pada subjek orang. Asas yang dipegang adalah asas universitas delectio non spotas korporasi. Badan hukum tidak bisa dipidanakan. Korporasi yang juga disebut sebagai rights person undang-undang di luar KUHP. Biasanya dalam tindak pidana di bidang ekonomi atau kejahatan korporasi. Berdasarkan konsep korporasi sebagai pelaku fungsional. Disclaimer, dalam pasal 59 dan pasal 169 KUHP nampak menyinggung soal korporasi. Namun dalam rumusan kedua, pasal tersebut tetap merujuk pada manusia sebagai subjek yang harus bertanggung jawab. Mengacu pada MVD pasal 59 KUHP bahwa suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia. Pertanggungjawaban Maritim Pro Hajmi Jojo berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana dapat ditinjau dalam dua arti, yakni 1. Pertanggungjawaban pidana dalam arti luas, 2. Kemampuan bertanggung jawab orang yang melawan perbuatan, hubungan batin, sikap psikis orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya, baik sengaja ataupun kulpa. Tidak adanya alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana pembuat. 2. Pertanggungjawaban pidana dalam arti sempit terdiri atas dua unsur, 1. Sengaja atau 2. Alfa. Pertanggungjawaban pidana korporasi. Marjojo Reksodiputro dan Mulyadi
Muladi mengatakan bahwa ada 3 sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana, yaitu pengurus korporasi sebagai pembuat, penguruslah bertanggung jawab, korporasi sebagai pembuat, pengurus yang bertanggung jawab, dan korporasi sebagai pembuat yang bertanggung jawab. Sekian dari materi ke-8. Terima kasih. Oke, di sini saya akan membahas materi ke-9 dan ke-10 tentang kesalahan atau culpability. Ingat, trias dalam hukum pidana menurut Sauer, pidana, perbuatan melawan hukum, dan kesalahan. Idema kesalahan adalah jantung dalam hukum pidana. Tiada pidana tanpa kesalahan. Kesalahan dalam arti luas ialah sebagai pertanggungjawaban pidana terkandung makna dalam dapat dikiranya si pembuat atas perbuatannya. Bentuk kesalahan skulduform yakni 1 kesengajaan, yang 2 kalpaan. 1 kesengajaan diartikan yaitu melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam ilmu hukum pidana ada 2 teori tentang kesengajaan. 1 teori kehendak atau wish teori. Menurut teori ini, inti kesengajaan ialah kehendak untuk mewujudkan suatu perbuatan seperti yang telah dirumuskan dalam undang-undang. Yang kedua, teori pengetahuan atau membayangkan. Fokus teori ini adalah pada pengetahuan atau bayangan pelaku mengenai apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Secara teoritis, kesengajaan ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Kesengajaan sebagai maksud, 2. Kesengajaan dengan sadar kepastian, yang ketiga kesengajaan dengan sadar kemungkinan. 2. Kalpaan merupakan kekurang perhatian pelaku terhadap objek dengan tidak disadari bahwa akibatnya merupakan keadaan yang dilarang. Syarat kalpaan menurut Van Hammel ada 2, yaitu 1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana yang diharuskan oleh hukum, yang kedua tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana yang diharuskan oleh hukum. Menurut Pompi ada 3 jenis kalpaan, yaitu dapat menyerahkan, mengetahui adanya kemungkinan, serta dapat mengetahui adanya kemungkinan. Pertanggungjawaban pidana dapat ditinjau dalam 2 arti, yakni pertanggungjawaban pidana dalam arti luas dan pertanggungjawaban pidana dalam arti sempit. Kemampuan bertanggung jawab menurut Van Hammel adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis seseorang yang membawa 3 macam kemampuan untuk 1. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri, yang kedua menyadari bahwa perbuatan itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, yang ketiga menentukan kemampuan atau kecakapan terhadap perbuatan tersebut. Oke, materi selanjutnya adalah materi 11 dan 12 tentang pidana dan pemidanaan. Pemidanaan adalah penjatuhan pidana. Pidana diasumsikan sebagai sanksi yang paling kejam dan kaku atau strict di antara sanksi-sanksi yang lain, karena diidentikan dan penderitaan atau nestapa yang dibebankan pada pelaku. Pidana merupakan istilah yuridis yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah straf dan dalam bahasa Inggris disebut sentence. Karakteristik pidana: 1. Merupakan alat atau sarana yang mengandung penderitaan. Yang kedua, sebagai reaksi atas dilakukannya perbuatan yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang dirumuskan dalam UU Pidana. Yang ketiga, dikarenakan dan sengaja kepada pelaku oleh negara atau penguasa yang dalam hal ini diwakili oleh hakim melalui putusannya. Pemidanaan adalah proses penjatuhan pidana oleh hakim atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh perbuatan pembuat atau pelaku. Pemidanaan harus diarahkan terhadap terwujudnya suatu tujuan atau manfaat yang diharapkan dengan dikenakannya pidana terhadap pelaku kejahatan. Diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dan memperhatikan kepentingan masyarakat, negara, dan korban dan pelaku. Pemidanaan harus mengandung unsur-unsur: 1. Kemanusiaan, yang kedua edukatif, dan ketiga keadilan. Teori tujuan pemidanaan: teori absolut atau teori retributif, yang kedua teori relatif, yang ketiga teori gabungan. Teori relatif dibagi menjadi 2, yaitu 1. Prevensi umum atau general prevention, yang kedua prevensi khusus atau special prevention. Perbedaan pidana dan tindakan Solihuddin. Pada tataran ide dasar, keduanya bersumber dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar mengapa diadakan pemidanaan, sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar untuk apa diadakan pemidanaan itu. Sanksi pidana pada dasarnya bersifat reaktif pada suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Sanksi pidana lebih menitik beratkan pada perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan pelaku.
Berdasarkan tujuannya, sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa kepada pelaku, sekaligus sebagai bentuk pernyataan percelahan terhadap perbuatan pelaku. Sedangkan sanksi tindakan lebih ditujukan kepada tujuan yang bersifat mendidik. Saya lanjutkan untuk pertemuan terakhir pasca UTS dengan subtema pidana dan pemidanaan. Terdapat dua jenis sanksi dalam hukum pidana, yakni 1. Pidana atau strife, 2. Tindak pidana atau matregel. Perbedaan pidana dan tindakan menurut status Kartanegara. 1. Pidana merupakan sanksi dalam hukum pidana yang berwujud penderitaan atau siksaan. 2. Tindakan merupakan sanksi dalam hukum pidana yang tidak mengandung unsur siksaan atau penderitaan. Menurut Roslan Saleh, 1. Pidana adalah macam-macam sanksi yang diatur dalam KUHP. 2. Tindakan adalah sanksi yang tercantum di luar pasal 10 KUHP seperti yang tersebut dalam pasal 45 KUHP. Jenis-jenis pidana dalam pasal 10 KUHP pidana pokok: 1. Pidana mati, 2. Pidana penjara, 3. Pidana kurungan, 4. Pidana denda, dan 5. Pidana tutupan. Pidana tambahan: 1. Pencabutan hak-hak tertentu, 2. Perampasan barang-barang tertentu, 3. Pengumuman putusan hakim. Model perumusan pidana dalam KUHP: perumusan tunggal, hanya pidana penjara, kurungan, dan denda, sedangkan pidana mati dan penjara seumur hidup tidak diancam secara tunggal. Perumusan alternatif dimulai dari pidana pokok terberat hingga yang paling ringan. Pidana tambahan bersifat fakultatif, bersifat pilihan atau tidak diwajibkan. Namun pada dasarnya untuk dapat dijatuhkan harus tercantum dalam perumusan delik. Baik, sekian dari review materi kami dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dalam pengucapan atau penyampaian materi, saya mohon maaf untuk mewakili kelompok saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.